Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 FM Your Lifestyle. Rekan-rekan masih bersama dengan Nuna tentunya di malam hari ini yang bertugas menemani ruang dengar rekan-rekan semuanya ya. Dan seperti biasa untuk Rabu malam itu kita ada talk show bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah bersama Una narasumber kita yaitu ada Kak Esli Zuraida Siregar. Jadi mari sama-sama kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini Kak? Alhamdulillah sehat dan semangat insya Allah. Alhamdulillah. Tren kita udah berapa lama yang gak jumpa ya Kak? Udah lama banget Udah ya, lama Unda, ya kira-kira ya. Apalagi mungkin ketika talk show-nya sempat kita tunda terlebih Iya, dahulu ya Kak. sempat tertunda dan pandemi juga melanda kan, jadi jarang ketemu. Iya benar banget. Oke deh Kak, materi kita di malam hari ini adalah mencintai diri sendiri ya. Ya, mencintai Wah. diri sendiri. Iya, materi ini cukup unik dan memang penting banget saat ini. Boleh dijelaskan nih Kak, kenapa Kakak lebih memilih materi kita di malam hari ini adalah mencintai diri sendiri? Oh iya, tentang kenapa saya memilih materi mencintai diri sendiri, sementara sebenarnya seperti ini ya. Ini kan materinya sederhana banget ya untuk diri kita. Akan tetapi fenomena saat ini banyak di antara kita atau mungkin termasuk saya sendiri yang kurang menyadari bagaimana mencintai diri sendiri, bagaimana pentingnya untuk mencintai diri sendiri. Karena kenyataan di masyarakat sering muncul pertanyaan, enak ya jadi kamu, enak ya jadi si Anu, enak ya jadi si A, enak ya jadi si B gitu. Kita terlalu fokus pada pencapaian orang lain, sementara kita lupa dengan pencapaian-pencapaian istimewa yang kita dapatkan, seperti itu. Jadi mencintai diri sendiri merupakan bentuk dari penerimaan diri kita pada setiap kelebihan dan kekurangan kita. Jadi banyak terjadi kita hanya fokus pada kelebihan-kelebihan saja, fokus pada kekurangan-kekurangan saja, kita lupa kelebihan-kelebihan yang kita miliki, seperti itu. Jadi kita berpikir, saya nggak bisa ya, saya terlalu pemalu, saya terlalu ini, saya terlalu itu. Jadi fokus kita hanya pada kelemahan sampai kita lupa kelebihan apa yang kita punya. Kita tidak sadar bahwa setiap manusia itu dibekali keistimewaannya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap kita punya keistimewaan, seperti itu. Iya bener banget ya. Dan boleh dijelaskan juga tentang materi kita di malam hari ini? Oh ya, mencintai diri sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang pasti diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, mustahil ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Hanya saja bagaimana penerimaan kita pada diri kita, itulah yang membuat kita berbeda. Jika ingin menjadi muslim dan muslimah yang hebat, yang pertama kita lakukan ya menerima kita, menerima kekurangan kita, dan penerimaan itu dengan tulus dan ikhlas. Dengan begitu perjalanan kedepannya akan semakin mudah kita lalui. Kita tidak akan banyak mengeluh apabila kita banyak bersyukur dan menerima kekurangan kita. Percayalah bahwa Allah sudah menata kehidupan kita dengan sangat sempurna, tidak akan luput sebiji sawi pun, seperti itu. Semua yang terjadi dengan diri kita itu semua atas izin Allah, termasuk tentang impian dan harapan kita ke depannya. Kita hanya menjalankan peran yang telah Allah pilihkan kepada kita. Tidak ada yang bisa menukar apalagi memilihnya. Untuk itu, mari kita menerima diri kita apa adanya, cintai, syukuri. Bisa jadi orang di sekeliling kita sedang menanti nasib yang baik yang kita miliki. Mengimpikan kehidupan yang kita jalani saat ini, hanya saja kita tak pernah menyadari itu. Hal itu terjadi karena kurangnya rasa syukur kita pada Sang Khalik atas setiap anugerah yang diberikan pada kehidupan kita. Kita terlalu sibuk memikirkan kekurangan kita terlalu lemah dan lelah menghitung kelemahan kita, sehingga kita lupa jika dalam diri kita semakin mendewasa dipenuhi dengan limpahan karunia yang kita lupakan. Jika dalam diri kita semakin mendewasa ya, percayalah bahwa setiap manusia pasti memiliki kelemahan termasuk kita. Namun
fokus kita jangan pada kelemahan-kelemahan kita, jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas bentuk kurang pencapaian-pencapaian yang kita rasa tidak sama dengan orang lain. Fokuslah pada apa yang menjadi kelebihan kita. Bangun kekuatan lebih, jangan terus-menerus menutupi kekurangan, sebab yang lain pun sebenarnya tidak kalah malangnya dengan kehidupan kita. Jadi, jika merasa ada yang salah dengan diri kita, cobalah membenahi. Mari berdamai dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Kadang kita merasa saya terlalu pemalu gitu. Kemudian kita merasa saya emosian, saya tidak percaya diri, seperti itu. Jadi kita terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Harusnya kita mengenali kelebihan kita, kemudian kita membangkitkan potensi atau mencari potensi apa yang kita miliki. Dengan begitu akan lebih mudah dan akan lebih berbahagialah kita tanpa membandingkan hidup kita dengan orang lain, seperti itu. Kalau kita terus-terus berpikir, jadi si ini mungkin enak ya, dia hidupnya bahagia, setiap hari bisa tertawa, setiap hari bisa pergi ke sana kemari, uangnya banyak, seperti itu. Jadi kita terlalu fokus sama dia, sementara kita lupa sebenarnya banyak pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan, tapi tidak kita syukuri. Jadi bersyukurlah apa adanya kita. Siapapun kita pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Belajarlah pelan-pelan menerima kamu yang ceroboh. Katakan kamu tidak membenahinya, cari solusinya. Jangan katakan kamu tidak mampu, tapi cari solusinya. Karena tidak akan selesai dengan cara merutukinya. Terimalah dirimu yang sensitif itu. Kalau menurutmu dirimu pemarah, sensitif, susah bergaul, maka terimalah itu. Cari solusi bagaimana caranya mengatasi sifat-sifat yang negatif menurut kita, seperti itu. Terlihat sempurna di depan orang banyak memang menyenangkan ya, tapi kita harus menyadari bukan itu yang utama. Akan lebih jauh dan lebih manis jika keinginan tampil lebih baik itu muncul karena Allah, bukan untuk menyenangkan orang lain. Karena Allah adalah sebaik-baik pencipta. Allah yang memelihara seluruh akhlak. Tidak ada satupun yang luput dari jangkauannya. Ya, jadi jangan bersedih. Yakinlah setiap kekurangan yang Allah berikan pasti dibarengi dengan kelebihan. Cintai diri kita, maafkan masa lalumu, maafkan sisi gelap dalam dirimu, dan fokuslah pada kelebihan dan keistimewaan yang Allah beri padamu. Setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk berbenah diri. Karena Allah tidak akan mengubah kita kecuali kita sendiri yang merubahnya, seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Itu dia tadi ya. Dan dari penjelasan yang sudah Kakak sampaikan, jadi itu berarti bahwasanya penting banget ya untuk kita mencintai diri kita sendiri itu. Ya, sangat penting ya. Iya, tapi banyak yang nggak tahu nih Kak. Jadi bisa disampaikan mungkin kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri? Ya, kenapa kita harus mencintai diri sendiri? Ada beberapa manfaat. Kenapa kita harus mencintai diri sendiri? Yang pertama, untuk membangun kepercayaan diri. Jadi banyak di antara kita tidak percaya diri atas diri kita, atas semua yang kita miliki gitu. Mencintai diri sendiri akan membuat kita merasa lebih percaya diri. Hal ini sangat diperlukan dalam membina hubungan baik dengan sesama. Jika kita mencintai diri kita sendiri, kepercayaan diri akan kurang dan itu akan berimbas pada hubungan baik kita dengan orang lain. Jadi kalau kita tidak percaya diri, kita tidak akan bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang lain karena kita tidak berani bicara gitu. Susah ya kalau misalnya kita pengen bicara, mengungkapkan pendapat tapi kita tidak berani, seperti itu. Yang kedua, hidup kita akan lebih bahagia. Mencintai diri sendiri bisa membuat hidup lebih bahagia karena mencintai diri sendiri akan berdamai dengan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Menerima kelebihan kita tambah tinggi hati. Misalnya mentang-mentang kita memiliki kelebihan, kemudian kita tinggi hati, ria, seperti itu. Dengan begitu tidak akan ada gunanya kalau kita
kalau misalnya kita tahu potensi kita dan itu membuat kita bertinggi hati, itu kan nggak bagus ya untuk diri kita pribadi gitu. Kemudian kita juga akan mengetahui kekurangan-kekurangan kita tanpa menutupinya pada orang lain. Anggaplah semua orang memiliki kekurangan dan semua orang akan memiliki kelebihan gitu. Jadi kalau kita mencintai diri sendiri, hidup kita akan lebih bahagia gitu. Yang ketiga, lebih berpikir positif. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal Psikologi Sains menyebutkan bahwa pasangan yang baru bercerai kemudian mendapat semangat pada diri sendiri atau memberikan semangat pada dirinya sendiri, berusaha berpikir positif, itu akan membuatnya lebih mudah menyelesaikan masalah tersebut atau lebih mudah melewati hal-hal sulit dalam hidupnya. Jadi dia terus berpikiran positif gitu. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, pasti ada hikmah dari semua yang terjadi seperti itu. Kemudian yang keempat, lebih semangat dan lebih produktif. Saat kita menerima diri kita dan kita berpikir positif, semangat kita akan lebih menggebu ya untuk mengerjakan sesuatu. Jadi apabila kita bersemangat mengerjakan sesuatu, tentu kita akan lebih produktif. Dalam kegiatan apapun, kalau kita semangat, jiwa produktif kita akan muncul seperti itu. Tapi kalau kita misalnya lemah saja, nggak ada semangatnya, jangankan mau produktif, palingan juga tiduran kan. Yang selanjutnya, hidup lebih sehat dan tidak mudah stres. Dalam studi psikologi kesehatan menemukan bahwa mencintai diri sendiri bisa mendorong kamu untuk hidup lebih sehat. Karena saat kita mencintai diri sendiri, kita akan memperlakukan diri sebaik mungkin. Misalnya soal makanan, apabila kita mencintai diri sendiri, kita akan memperlakukan diri kita sebaik mungkin. Kita akan memberikan makanan yang sehat ke badan kita. Kemudian dari segi kesehatan mental, ini sangat berpengaruh sekali. Karena orang yang selalu berpikir positif akan dirinya, selalu berpikir positif pada hal apapun, itu akan mengurangi penyakit mental pada dirinya. Jadi kayak penyakit stres itu biasanya jauh dari orang yang mencintai diri sendiri, karena dia tidak banyak merutukinya. Yang terakhir, lebih menikmati hidup. Mencintai diri sendiri mampu membuat kita lebih menikmati hidup, karena kita fokus pada apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi mencintai diri sendiri membuat kita memandang segala hal yang ada di sekitar kita lebih berharga, sehingga kita lebih mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan alami. Pada akhirnya, mencintai diri sendiri bukan hanya mengubah fisik kita, namun juga secara psikologi dan emosional. Saat kita berhasil mencintai diri sendiri, orang lain akan ikut merasakan energi positif yang terpancar dalam diri kita. Jadi keuntungannya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi lingkungan kita juga. Saat kita mencintai diri sendiri, kita akan lebih menikmati hidup, karena lingkungan kita akan sangat berpengaruh pada kepribadian kita, dan lingkungan juga sangat mempengaruhinya seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Itu dia tadi alasan kenapa kita harus mencintai diri sendiri ya. Nah, jadi gimana nih caranya biar bisa mencintai diri sendiri? Ini pasti orang-orang pada susah banget untuk menjawabnya. Iya, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencintai diri sendiri. Yang pertama, ini yang paling penting ya, mengenali diri sendiri. Jadi, kita perlu mengenali diri sendiri dengan segenap potensi dan kelemahan kita yang tadi. Kita harus mengenali apa itu potensi kita, apa itu kekurangan kita, di mana kelemahan kita. Jadi dengan begitu kita akan mudah mencintai diri sendiri gitu. Kita harus mengetahui potensi apa yang kita miliki dan berusaha mengembangkan potensi tersebut. Dan kelemahan kita untuk diperbaiki gitu. Kita harus mengetahui kelemahan kita untuk diperbaiki. Jadi kita harus menyiapkan waktu khusus untuk menemukan dan meyakini bahwa apa yang
kita sukai itu, apa yang kita hargai itu penting untuk hidup kita, agar fokus kita tidak hanya pada kelemahan-kelemahan kita saja. Yang kedua, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ini tadi sebenarnya alasan yang paling penting ya. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena hidup kita, perjalanan hidup seseorang itu tidak akan pernah sama. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing gitu. Hiduplah dengan apa adanya dirimu. Jangan pernah membandingkan prosesmu dengan proses hidup orang lain. Kita semua berbeda dengan keistimewaan yang ada pada diri kita masing-masing. Jangan pernah berpikir bahwasanya rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput di pekarangan kita gitu. Sementara kalau kita perhatikan, rumput kita sebenarnya lebih hijau, tapi kita tidak mengenalinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadir di waktu yang nyata. Kita jangan terlalu sibuk di dunia maya ya. Karena terlalu sibuk berselancar di dunia maya hingga melupakan kehidupan yang sesungguhnya. Kurangi penggunaan media sosial yang tidak penting untuk diri kita, dan temukan dirimu melakukan yang nyata di dunia nyata juga. Jangan hanya di dunia maya ya. Terkadang kita bisa seharian hanya fokus pada gadget gitu. Apalagi masa pandemik ya, kegiatan di luar kan dikurangin, seperti itu. Jadi banyak di antara kita yang sibuk buat status biar kelihatan bahagia gitu. Itu diupload di media sosial. Jadi kurangi proses kehidupanmu di dunia maya dan hiduplah betul-betul di dunia nyata gitu. Nikmati prosesmu di dunia nyata. Kemudian yang ketiga, mencari tahu dan menggunakan kekuatan diri sendiri. Kita semua diberi karunia yang luar biasa, akan tetapi banyak di antara kita tidak mengetahui dan memperhatikannya. Saat kamu sibuk dan teralihkan, sulit untuk mengakses kualitas-kualitas hebat yang kita miliki. Makanya fokuslah pada kekuatanmu dan tingkatkanlah perasaan positif terhadap diri sendiri. Yang kelima, memakan makanan sehat. Cara yang kelima, mencintai diri sendiri. Makanlah makanan sehat yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan makanan yang kita inginkan gitu. Karena yang kita inginkan belum tentu sehat untuk tubuh kita. Tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh tubuh kita, seperti itu. Yang keenam, jujur pada diri sendiri. Nah, ini nih banyak di antara kita kelihatan bahagia di depan orang lain, kita kelihatan beda di depan orang lain, sementara kita terus menerus membohongi diri sendiri bahwasanya sebenarnya kita nggak nyaman seperti itu gitu. Dan kita selalu mengikuti proses, misalnya saya harus hidup seperti ini, saya harus berpenampilan seperti ini. Akan tetapi kalau ditanyakan hati kita masing-masing, sebenarnya kita tidak nyaman gitu. Apalagi yang perempuan yang ingin kebanyakan pengen tampil cantik tapi repot gitu. Sebenarnya itu salah satu bentuk ketidakjujuran kita pada diri sendiri. Yang ketujuh, bebaskan dirimu dari kesalahan dan ketidaksempurnaanmu. Tidak ada makhluk yang sempurna. Perlu kita tekankan dalam diri kita bahwasanya tidak ada makhluk yang sempurna, termasuk kita. Kesalahan itu normal selama ada niat dan usaha untuk memperbaikinya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Melakukan kesalahan itu biasa, dan agar menjadi luar biasa, kita melakukan kesalahan dan berusaha untuk membenahi kesalahan-kesalahan tersebut, seperti itu. Jadi lepaskan sedikit dirimu dan kemudian rangkul. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari apa yang membuatmu menjadi dirimu sendiri itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa lepas dari ketidaksempurnaan ini. Yang kedelapan, memaafkan diri sendiri. Jadi banyak kisah misalnya di masa lalu yang pernah kita melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, akan tetapi sampai sekarang masih kita ingat-ingat, dan itu membuat kita susah memaafkan diri kita sendiri. Terkadang kita menyimpan penyesalan terhadap kesalahan yang pernah kita perbuat di masa lalu. Memaafkan diri adalah proses
sedikit demi sedikit untuk mengubah kita agar lebih baik lagi, seperti itu. Jadi saat kita sulit memaafkan diri sendiri, sebenarnya kita sedang menunda untuk kita berbuat lebih baik lagi gitu. Jadi baiknya kita memaafkan diri sendiri, melupakan apapun yang terjadi di masa lalu dan menjadikan itu sebagai pelajaran untuk diri kita. Yang terakhir, menerima bahwa tidak semua orang menyukai kita. Tidak masalah tidak disukai semua orang. Jangan terlalu fokus pada ucapan-ucapan orang yang membuat mentalmu jatuh dan tidak bersemangat. Hidupmu bukan hanya untuk menyenangkan orang lain. Jadi sebenarnya banyak di antara kita terlalu mendengarkan ocehan-ocehan gak penting dari orang lain, seperti itu. Jadi itu membuat mental kita jatuh. Cobalah berpikir bahwasanya hidup kita ini bukan hanya untuk membuat orang lain bahagia gitu, tapi kita juga berhak membuat diri kita sendiri bahagia. Caranya dengan mencintai diri sendiri, seperti itu. Kita kan kalau komentar-komentar orang ya, saya berpikir seperti ini, kita tidak bisa menutup mulut orang lain karena orang lain itu nggak cuma satu, seperti itu. Akan tetapi kita punya solusi, karena kita punya dua tangan dan kita punya dua telinga, kita bisa menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita. Itu solusi yang tepat kalau menurut saya, untuk tidak terlalu memikirkan ocehan-ocehan orang lain, karena belum tentu ocehannya itu tujuannya membuat kita lebih bersemangat. Bisa jadi tujuannya hanya untuk menjatuhkan mental kita, seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Itu dia berarti ya poin-poin penting yang harus diperhatikan. Kenapa harus mencintai diri sendiri, ya kan Kak? Dan bagaimana? Ya, kita lanjutkan kembali ya. Tadi sudah dijelaskan seputar mencintai diri sendiri, kemudian kenapa penting banget mencintai diri sendiri, dan juga caranya. Jadi gini nih Kak, dalam mencintai diri sendiri ada yang mengatakan harus mencintai diri sendiri baru mencintai orang lain. Itu kira-kira benar nggak sih Kak? Dan apa alasannya? Oh iya, iya ya. Kalau untuk mencintai diri, kalau untuk mencintai orang lain, bagusnya kita mencintai diri sendiri terlebih dahulu, seperti itu. Kalau menurut kakak ya seperti itu ya Una ya. Karena gimana ya, hubungan harga diri dengan cinta itu kan sebenarnya sangat erat. Seperti ini contohnya, orang yang kurang mencintai diri sendiri biasanya akan selalu berpikir positif, akan banyak berpikiran negatif terhadap orang lain gitu. Jadi kalau kita selalu berpikiran negatif, meremehkan orang, meremehkan rasa cinta orang kepada kita, bagaimana orang lain bisa nyaman dengan hidup kita gitu. Jadi mungkin mereka menganggap bahwa diri kita sebenarnya tidak pantas dicintai. Jadi kesannya seperti itu. Alhasil mereka akan merasa tidak puas dan selalu memiliki pandangan pesimis terhadap masa depan mereka sendiri, karena gimana dia akan bisa fokus pada masa depannya sementara dia sendiri tidak bisa mencintai dan menghargai dirinya sendiri, seperti itu. Jadi ketika kita mencintai diri kita dan menjalin sebuah hubungan, kita akan merasa ketika kita tidak mencintai diri sendiri, kemudian kita menjalin sebuah hubungan, kita akan merasa kurang pantas bahagia. Jadi biasanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang selalu berpikiran tidak pantas dicintai, itu akan mencari orang yang berpikiran sama juga seperti dia. Jadi perasaan itu akan membuat seseorang dapat mentolerir sifat-sifat buruk pada pasangannya gitu, karena saya juga seperti itu kok gitu. Jadi intinya tidak ada niat pembenahan di situ. Jadi penting banget ya untuk kita lebih mencintai diri kita sendiri dulu, mengenali diri kita sendiri dulu, baru kita berusaha menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Oke Kak, terima kasih. Dan berarti dari penjelasan yang sudah Kakak sampaikan, bisa diambil kesimpulan nih ya, apakah seseorang itu wajib mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum beranjak ke dalam sebuah hubungan? Kalau dibilang wajib ya gimana ya Una ya, cuman ini agak sedikit rumit. Iya. Karena sejatinya
eh, tidak ada garis finish dalam mencintai diri sendiri, Ya, seperti itu. Jadi sama halnya dengan mencintai orang lain atau mungkin mencintai sesuatu hal yang lain, hubungan kita dengan diri kita pun memiliki masa-masa yang sulit. Ada kalanya kita membenci diri kita sendiri, ada kalanya kita mencintai diri kita sendiri. Tapi proses mencintai diri sendiri merupakan proses yang berlangsung selama hidup gitu. Sebenarnya ini bukan proses yang jangka pendek dan bukan juga proses yang kita bawa sejak lahir. Ini adalah proses belajar mencintai diri sendiri. Kemudian setiap pembelajaran itu akan membuat kita lebih menghargai diri kita sendiri gitu. Jadi kalau dibilang wajib, rumit ya menjawabnya. Karena tidak menjadi syarat mutlak juga, karena mencintai diri sendiri ini bukan yang harus sehari 2 hari selesai gitu. Benar-benar. Bahkan seumur hidup kita akan merasakan terkadang kita benci keadaan kita, terkadang kita bahagia gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya ini tergantung pribadi masing-masing. Saat kita membenci diri kita sendiri, cobalah kita ingat-ingat kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki agar kita lebih bersyukur, seperti itu. Oke, ya, kemudian nih Kak, dalam mencintai diri sendiri tentunya pasti kita mempunyai tekanan ya kan Kak. Jadi Ya. gimana nih caranya biar kita itu nggak fokus pada tekanan yang ada? Oh iya, terlebih kita kalau bisa ya kita harus menghindari tekanan Iya, benar. yang terjadi, karena saat kita tertekan apapun yang kita kerjakan atau apapun yang kita lakukan kita tidak akan pernah merasa nyaman. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kamu harus benar-benar mencintai dirimu seutuhnya dulu sebelum mencintai orang lain gitu. Jadi terkadang kan kita mencintai diri kita seutuhnya seperti itu mungkin sulit ya. Iya. Kalau masa kita bisa menjamin sepenuhnya gitu. Kalau dia persentasenya 100% itu sempurna banget ya Una ya. Benar-benar. Jadi berarti kita tidak akan benar-benar bisa mencintai orang lain dong kalau misalnya harus seutuhnya gitu. Jadi lebih masuk akal adalah sebelum masuk ke dalam sebuah hubungan, ada baiknya sukailah dirimu sendiri dulu. Ketika kita menyukai diri kita sendiri, tindakan mencintai diri sendiri akan datang dengan sendirinya. Jadi tindakan mencintai diri sendiri akan mengikuti ketika kamu berada dalam lingkungan di mana kamu menyukai dirimu sendiri. Misalnya di lingkungan tersebut kita akan lebih baik, lebih lemah lembut, dan lebih pengertian pada diri dan orang-orang di sekitar kita. Jadi prosesnya pertama, sukai dulu dirimu gitu. Karena saat kita menyukai diri sendiri, kita secara tidak langsung akan berusaha mencintai diri kita sendiri gitu. Oke, iya. Jadi sebenarnya tekanan-tekanannya tentu ada ya kan Kak, Iya. dalam belajar mencintai diri sendiri. Ya, pasti Nah, ada. Jadi Pasti. dari semua yang sudah dijelaskan dan juga banyak nih Kak, kalau berbicara tentang mencintai diri sendiri, pasti juga banyak orang yang berpikir sebenarnya penting gak sih self love itu? Penting banget ya. Penting karena bagaimanapun, walaupun mencintai diri sendiri itu bukan syarat mutlak untuk dipenuhi sebelum masuk ke sebuah hubungan, akan tetapi itu perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita gitu. Misalnya kalau kita mencintai orang lain tapi tidak mencintai diri sendiri gitu, itu kan akan berefek juga nanti, karena pikiran-pikiran negatif kita akan berpengaruh. Karena biasanya orang yang kurang mencintai dirinya sendiri, pikirannya akan selalu negatif pada orang lain gitu. Dia yang negatif sifatnya, misalnya dia membandingkan orang lain, dia memikirkan orang lain juga sama seperti dirinya gitu. Sementara kan tidak semua orang sama gitu. Iya, benar. Oke, kemudian nih Kak, ada yang disebut dengan istilah altruisme ya, yaitu sebuah perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Nah, kalau yang ini gimana nih Kak dengan hal yang satu ini? Oh iya, altruisme itu kan bagaimana kita berkorban untuk orang lain gitu, tanpa mempedulikan diri kita sendiri, sebenarnya itu maknanya.
Akan tetapi sejatinya manusia itu kan memiliki sifat ini, altruistik ini dalam dirinya. Tapi tidak berarti kita membenci diri kita. Sebenarnya kita berkorban bukan berarti kita membenci diri kita. Terkadang ada suatu keadaan kita benar-benar menyayangi orang-orang tersebut atau benda tersebut. Jadi kita berkorban untuk dia, tapi kita tidak membenci diri kita gitu. Jadi itu hanya mengalir begitu saja, niat kita hanya murni ingin menolong gitu. Contohnya ya, kita dengan anak kecil misalnya mau menyeberang jalan, tanpa disadari si anak ini dia berjalan, kemudian ada mobil mau datang menyerempet, sementara kita lagi di pinggir jalan dan kita sebenarnya kalau kita mau, kita punya kesempatan menyelamatkan si anak seperti itu. Jadi kita tidak fokus pada keselamatan kita lagi, kita hanya fokus bagaimana caranya menyelamatkan si anak tersebut dengan mengorbankan diri kita seperti itu. Tapi tidak berarti kita membenci diri kita sendiri kan? Niat kita hanya murni menolong. Hal itu hanya ingin kita berbuat baik kepadanya gitu, tanpa menerima imbalan atau meminta imbalan dari orang-orang tersebut gitu. Jadi intinya altruisme ini bukannya membenci diri sendiri ya Kak? Tidak membenci diri sendiri. Ini kalau di bahasa kita pengorbanan ya. Pengorbanan gitu. Oke. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Dan ya rekan Raw, untuk Anda yang pengen bertanya seputar mencintai diri sendiri, boleh bergabung bareng kita melalui via chat WhatsApp di nomor 0822 99996105. Karena ya tema kita di malam hari ini cukup menarik tentang mencintai diri sendiri. Silahkan sampaikan pertanyaan ke nomor yang sudah Unda sebutkan. Dan rekan-rekan mungkin masih ada yang sedang mengetik atau bagaimana. Ini sebenarnya udah punya pertanyaan pribadi juga tentang mencintai diri sendiri ya Kak. Iya benar ya. Mengingat tadi sudah dijelaskan oleh Kakak materi kita ini, katanya banyak sekali sebenarnya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mencintai diri sendiri itu. Jadi sehingga banyak orang yang memutuskan nanti bisa aja dia mencintai diri sendiri itu kapan-kapan bisa gitu. Jadi gimana nih menurut pendapat Kakak tentang yang mengatakan mencintai diri sendiri itu kapan-kapan aja bisa gitu? Oh iya, kalau menurut Kakak itu pendapat yang keliru ya Una ya. Kalau kita beranggapan mencintai diri sendiri itu kapan-kapan, jadi kapan lagi kita menikmati hidup? Kapan lagi kita bahagianya gitu? Kalau terus-terus ditunda dan terus berlangsung, kapan kita sadarnya? Dan kita akan terus-terus dalam tekanan kalau apanya ya? Gimana tidak tertekan? Karena kita terus-terusan membandingkan bagaimana kehidupan kita sama orang lain, dan kita tidak pernah bersyukur atas apa yang kita miliki gitu. Oke, tadi Kakak juga sudah mengatakan bahwa saya membandingkan diri sendiri itu bukti bahwasanya kita tidak mencintai diri sendiri ya Kak. Jadi sebenarnya membandingkan diri sendiri itu dengan orang lain perlu nggak sih atau gimana? Atau memang biasa saja atau gimana nih Kak gitu? Kalau ada perlunya, ada saatnya kita perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya kalau Kakak berpikiran untuk pencapaian ibadah perlu ya kita bandingkan dengan orang lain. Misalnya kenapa dia bisa sholat tahajud setiap malam, kenapa dia bisa sholat duha setiap hari sementara aku tidak bisa gitu. Itu pembandingan yang membangun diri kita sendiri gitu. Jadi itu boleh-boleh saja dengan niatan untuk membenahi diri kita sendiri. Akan tetapi kalau untuk misalnya kita membandingkan, seringkali nih kayak yang Kakak sampaikan tadi, kita sering melihat orang lain merasa lebih bahagia dari hidup kita seperti itu. Kalau kita lihat media sosial, kadang banyak foto kawan-kawan bertebaran ya, lagi liburan, lagi ini, lagi itu, segala macam. Dan kita berpikiran, enak banget ya jadi hidupnya gitu. Seandainya aku bisa jadi seperti dia kan keren gitu. Sementara kita fokus sama dia, sama kelebihannya, bisa jadi dia juga berpikiran yang sama terhadap kita. Dia ingin menjalani hidup seperti kita, dan kita tidak menyadari
sementara kita juga punya potensi yang sangat istimewa ya. Istilah kalau bahasa kerennya rumput tetangga, kita selalu melihat rumput tetangga lebih indah daripada rumput di sekitaran rumah kita gitu. Jadi ada perlunya membandingkan diri sendiri dengan niatan itu untuk membenahi diri kita. Misalnya kalau kakak sering dalam hal ibadah ya, perlu kita bandingkan dengan orang lain gitu. Kenapa dia bisa tilawahnya 1 juz per hari, aku nggak bisa gitu. Kami kan sama-sama makan nasi, apa bedanya aku dengan dia, yang seperti itu. Kalau misalnya dia selalu bisa sedekah, sementara bisa jadi nih penghasilan kita lebih banyak daripada penghasilan dia, atau bisa jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir kita lebih banyak peluang untuk memberikannya daripada dia, misalnya dari segi lingkungan gitu. Di lingkungan kita jauh lebih membutuhkan daripada lingkungannya, seperti itu. Jadi untuk hal-hal seperti itu kakak rasa bagus ya kita membandingkan diri dengan orang lain gitu. Oke, terima kasih Kak. Kemudian di sini ada disebutkan tadi seperti yang Kakak sampaikan, bagaimana cara mencintai diri sendiri itu salah satunya adalah hadir di waktu yang nyata ya Kak. Yang sudah Kakak jelaskan bahwasanya kalau bisa jangan media sosial aja yang menjadi dunia, tapi jangan lupa balik kepada dunia nyata. Jadi boleh dikasih sedikit saran-saran nih Kak kepada kaum milenial sekarang, apalagi masa pandemi COVID-19 ya. Suka banget yang namanya media sosial, kadang satu hari itu nggak bisa lepas gitu. Bangun tidur udah sosial media, bangun mau ngapa-ngapain sosial media. Mungkin bisa dikasih saran nih untuk mereka yang kalau bisa dibilang hadir di waktu nyata itu sangat kurang banget gitu. Kita apalagi di masa pandemi ya, khususnya yang pas kita dirumahkan, betul-betul di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Kadang kita berpikir seperti ini, harusnya kan semakin banyak waktu kita di rumah, hidup kita akan semakin produktif seperti itu. Akan tetapi kenyataannya kita fokus pada gadget setiap hari, setiap jam, bahkan gadget itu tidak pernah lepas dari tangan kita. Kerjaan kita cuma scroll status, stalking yang nggak jelas gitu. Kemudian nanti kita buat status yang berusaha membuat hidup kita kelihatan lebih bahagia gitu. Buat status seistimewa mungkin untuk dibaca orang-orang biar kita terlihat wah ya hidupnya gitu. Sementara di dunia nyata itu sangat berbanding terbalik. Kita hanya tiduran di rumah, nggak ada ngapa-ngapain gitu. Jadi untuk kaum milenial, silahkan berselancar di dunia maya, karena memang untuk menghindari tidak bisa ya. Karena gadget ini memang menguasai banget. Kalau kita tidak memanfaatkannya, ya kita juga disayangkan karena tidak mengikuti zaman seperti itu. Akan tetapi jangan terlalu fokus, jangan hanya fokus kita ke dunia maya saja. Cobalah hidup di dunia nyata, lebih banyak berselancar di dunia nyata. Cari potensimu, gali apa yang menjadi potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirimu. Kemudian manfaatkan itu untuk mengembangkannya. Jadi jangan hanya fokus buat status ini aku seperti ini lagi ini segala macam. Kita fokus di dunia maya agar terlihat baik, sementara di dunia nyata kita nggak baik gitu. Harusnya malah keadaannya berbalik ya. Kita baiknya di dunia nyata, terserah di dunia maya muncul nggak masalah gitu. Karena dunia maya ini kan bisa kita manfaatkan untuk komunikasi, nggak harus berjam-jam ya di hidupnya di dunia maya, sampai kadang kita nggak sadar kalau sebenarnya di kurun waktu 24 jam itu lebih dari 12 jam kita habiskan hidup di dunia maya. Dikit-dikit handphone, dikit-dikit gadget, dikit-dikit apa gitu. Kita sekarang ketinggalan handphone di rumah itu kayak ketinggalan hidup gitu. Pengen cepat-cepat pulang, udah dihubungi nggak ya sama dia, udah ini nggak ya, ada nggak ya yang penting info gitu. Penting sih kalau dipikir-pikir penting gitu, cuman jangan jadi patokan itu untuk membuat hidup kita tidak pernah muncul di dunia nyata gitu. Oke.
Ya, terima kasih banyak Kak atas jawaban yang sudah diberikan, dan memang pas banget ya untuk kita saat ini. Dan boleh diberikan kesimpulan tentang materi kita di malam hari ini Kak? Oh ya, kesimpulan materi kita pada malam hari ini tentang mencintai diri sendiri. Jadi cintailah dirimu sendiri dengan segenap apa yang kamu miliki dari segi kelemahan dan kelebihanmu, karena itu akan membuat hidup kita akan lebih bahagia. Jadi sebenarnya mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta paling romantis setelah cinta makhluk pada rohnya gitu. Jadi sebenarnya cinta yang paling romantis itu mencintai diri sendiri setelah cinta kita kepada Sang Pencipta ya. Dan cara terbaik mencintai diri sendiri adalah dengan menerima kekurangan yang ada dalam diri kita dan tidak membanding-bandingkan proses hidup kita dengan orang lain. Oke, terima kasih banyak Kak. Itulah tadi rekan Rau Talk Show bersama Yeyen Kota Padang Sidimpuan, dan mudah-mudahan kedepannya nanti juga bisa bergabung bareng kita ya Kak di lain waktu tentu saja. Dan rekan Rau, terima kasih banyak sudah bergabung bareng kita di malam hari ini juga. Dan mudah-mudahan malam hari ini rekan Rau juga bisa melakukan aktivitasnya dengan nyaman tentu saja. Oke Kak, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi kepada rekan Rau mungkin, ataupun ada yang mau disalam-salam di malam hari ini? Ya, sebelumnya kirim salam kepada semua rekan-rekan IAIN Padang Sidimpuan, terutama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Semoga aktivitasnya selalu lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, rekan Rau, itu dia tadi berakhirlah sudah talk show kita bersama Yeyen Kota Padang Sidimpuan. Dan jangan kemana-mana karena nanti Una bakal hadir kembali. Tetap di 105 Pro FM, Your Lifestyle. Dingin banget di sini ya. Dingin Kak.